Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rizka Rahayu Ritonga dengan NIM 0503231009. Saya dari Perbankan Syariah kelas 4C. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka kerja kebijakan moneter Islam. Yuk kita bahas sama-sama. Definisi kebijakan moneter Islam. Apa sih itu kebijakan moneter Islam? Kebijakan moneter dalam ekonomi Islam merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari sifat, fungsi, dan pengaruhnya terhadap aktivitas ekonomi suatu negara. Dalam konteks Islam, kebijakan moneter tidak hanya fokus pada penawaran dan permintaan uang, tetapi juga menekankan prinsip keadilan persaudaraan. Selanjutnya ada landasan teoritis kebijakan moneter. Landasan teoritis kebijakan moneter Islam berpijak pada prinsip-prinsip fundamental yang berakar pada ajaran Islam dan bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil dan seimbang. Salah satu pilar utama kebijakan moneter Islam adalah larangan riba atau bunga. Prinsip ini didasarkan pada ajaran Al-Quran dan hadis yang secara tegas melarang praktik riba dalam segala bentuknya. Selanjutnya, prinsip kebijakan moneter. Adapun prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam adalah yang pertama, kekuasaan tertinggi adalah milik Allah dan Allah pemilik yang absolut. Yang kedua, manusia merupakan pemimpin di bumi, tetapi bukan pemilik sebenarnya. Yang ketiga, semua yang dimiliki dan didapatkan oleh manusia adalah karena seizin Allah. Dan karena itu, saudara-saudaranya yang kurang beruntung memiliki hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki saudara-saudaranya yang beruntung. Yang keempat, kekayaan tidak boleh ditumpuk terus atau ditimbun. Dan yang kelima, kekayaan harus diputar. Dan selanjutnya ada tujuan kebijakan moneter. Kebijakan moneter dalam Islam bertujuan untuk yang pertama, kesejahteraan ekonomi dengan kesempatan kerja penuh. Tujuan ini erat kaitannya dengan maqasid syariah. Dan yang kedua ada keadilan sosial ekonomi dan distribusi pendapatan kekayaan. Keadilan adalah meletakkan suatu pada tempat yang sebenarnya. Konsep ini mengandung dua unsur pengertian, yakni yang pertama suatu bentuk keseimbangan dan perbandingan antara orang yang memiliki hak. Dan yang kedua, hak seseorang hendaklah diberikan dan diserahkan dengan seksama. Dan yang ketiga, stabilitas nilai uang. Stabilitas uang mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan perekonomian baik secara ideologi maupun praktek, karena uang menentukan nilai dan harga suatu barang dan jasa. Dan selanjutnya, problem kebijakan moneter. Senada dengan ultimate goal kebijakan moneter yang dikemukakan di muka, Indonesia juga berupaya mengatasi problem mendasar seperti yang dialami oleh negara-negara lainnya. Kebijakan moneter yang diterapkan akan selalu berhadapan dengan tantangan globalisasi keuangan, sinkronis kebijakan fiskal, situasi makroekonomi dan tata niaga dan kondisi distribusi yang mempengaruhi inflasi. Baik, sampai sinilah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, sampai ketemu lagi.